Tanggal 29 November, grup band Wong Pitu ramai diberitakan tertangkap tangan membawa narkoba oleh aparat saat akan manggung di sebuah kafe di kota Manado. Peristiwa itu terjadi saat aparat kepolisian melakukan sweeping. Dicurigai membawa narkoba, para personil Wong Pitu digelandang masuk ke dalam truk untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian ini beragam opini menyerang Wong Pitu. Oleh karena itu belum lama ini Wong Pitu Bagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebritis untuk Anda. Tak ada yang ditambahi, tak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan pemirsa, inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Hoki Aming dan Preti Asmara terletak pada bentuk tubuh mereka yang kelewat ekstrim. Wong Pitu dikabarkan tertangkap tangan membawa narkoba saat manggung di Manado. Nama tenar Nina Tamam dicatut oleh oknum untuk meraup keuntungan. Agim mengakui telah menikahi seorang janda beranak 3. Ari Wibowo dan Inge Anugrah akan merayakan hari Natal dengan merayakan perjalanan rohani ke kota kelahirannya di Jerman. Pemirsa, Preti Asmara dan Aming punya perbedaan postur tubuh yang sedemikian kontras. Preti berukuran super tambun sementara Aming berbadan cungkring. Dan barangkali di mata banyak orang ukuran tubuh mereka jauh dari ideal. Namun justru dengan itulah Preti dan Aming meraup rezeki berlimpah. Kira-kira sejauh mana tingkat kepedean mereka? Pemirsa, inilah liputan selengkapnya. Dunia hiburan selalu melahirkan para penghibur dengan karakter khas dan unik. Keunikan itu bisa terletak pada bentuk wajah maupun ukuran tubuh. Lihat saja Aming dan Preti Asmara. Keduanya mempertontonkan ukuran tubuh yang sangat kontras. Aming sangat ceking, sementara Preti Asmara sangat raksasa. Ukuran tubuh yang lain dari yang lain itu akhirnya menjadi merek dagang Preti dan Aming. Aming barangkali tak akan menemukan karir yang cemerlang seperti sekarang ini jika ukuran tubuhnya seatletis peragawan. Kalau gua gendut keren kali, jadi gua nggak akan. Gua jadi keren dari jadi idola cewek remaja di teriak-teriakin gitu rasanya gimana ya? Gua gak akan merubah apa yang gua punya sekarang. Kalau itu tujuannya for good gitu kan. Kalau misalnya dari sisi medis sih, kalau misalnya emang itu nggak sehat, gua mesti robah. Tapi so far kalau misalnya itu nggak jadi masalah, kenapa enggak sih? Jangan dirubah apa adanya aja. Dengan ukuran tubuhnya yang tak biasa itu, Aming sering mengalami kesulitan dalam memilih pakaian. Sama seperti halnya orang yang berbadan extra large gitu kan. Kalau gue extra slim gitu, agak-agak susah juga cari baju yang fitting gitu kan. Karena eh, bentuk badannya sangat-sangat spesifik, sangat-sangat apa ya? Tahu lah ya. Jadi gue agak kesulitan kalau pakai baju yang kekecilan jadinya ketat. Males deh. Banci bener gitu. Kalau misalnya kegombrongan kayak bebegik sawah kan. Kerjaan gue menuntut gue buat apa ya? Buat terlihat baik, terlihat menarik gitu kan. Pada ibaratnya nggak nyampe ya gue udah usaha. Jadi ya nggak masalah. Sesungguhnya Aming mencemaskan bentuk tubuhnya yang setipis papan itu. Di satu sisi, badan super kurusnya menjadi nilai jual, mendatangkan rezeki melimpah. Namun, apa gunanya kalau dibalik itu kesehatan Aming terancam? Kemarin-kemarin sempat general check up kali aja something wrong with my body, tiba-tiba emang ya tuh pencernaan lu tuh nggak beres Ming katanya. Ya lu makan sekilo keluar 10 kilo kali kan. Makanya kayak lu mesti ke ahli gizi deh, karena setiap gua makan apapun sebanyak atau sedikit apapun gak jadi daging. Punya tubuh super besar seperti Preti Asmara bukanlah menjadi persoalan besar. Selama ini Preti tak pernah kesulitan dalam hal berpakaian. Oh, mendingan gue nyari kostum daripada gue diet. Diet kan gue mesti puasa sana sini ya kan. Cari kostum enggak susah itu. Kita pergi ke tukang jahit, masalah kita sudah selesai. Preti sadar karirnya di dunia entertain banyak terbantu oleh ukuran tubuhnya. Preti sadar tubuh besarnya bisa mendatangkan rezeki jika dikelola dengan benar. Kuncinya percaya diri dan tidak gampang tersinggung. Gue sih
senang-senang aja kok gitu, direspon dengan ekspresi apapun gitu. Mungkin ada yang gitu ya, ngeliat gue mungkin ada yang kesel gitu kali ya, atau suka berhenti, ada yang lucu gitu. Itu saya menikmati. Tentu saja tak harus punya ukuran tubuh sebesar Preti agar bisa menembus dunia entertain. Namun Preti mengajarkan kepada kita, tubuh besar bukan menjadi penghalang bagi seseorang untuk maju. Semua bisa terjadi karena Preti tak pernah menyesali bentuk tubuhnya. Preti tahu benar bagaimana caranya mencintai tubuhnya sendiri. Malah bersyukur dengan image yang seperti itu, orang jadi lebih mudah mengingat saya dibanding orang-orang yang lain gitu. Orang gemuk, artis gemuk kan juga bukan cuma saya gitu kan. Banyak juga teman-teman artis lain yang juga punya badan besar gitu, dan kita masing-masing punya karakter. Jadi mungkin ada yang karakternya seperti ini, ada karakternya seperti itu. Nah, karakter gue Preti Asmara ya kayak begini, bahwa gue pengennya sih dikenal sebagai seorang penghibur, sebagai seorang pemain sinetron, sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang entertainer. Pemirsa, Nina Tamam dibuat gerah dengan penipuan lewat SMS yang menggunakan namanya. Dan untungnya modus penipuan itu belum makan korban. Belum lama ini beredar kabar kalau Wong Pitu terkena sweeping narkoba saat sedang manggung di sebuah kafe di Manado. Dan apakah Wong Pitu terbukti kedapatan membawa narkoba? Seperti apa jawaban Wong Pitu? Pemirsa, berikut liputan selengkapnya. Tanggal 29 November, grup band Wong Pitu ramai diberitakan tertangkap tangan membawa narkoba oleh aparat saat akan manggung di sebuah kafe di kota Manado. Peristiwa itu terjadi saat aparat kepolisian melakukan sweeping. Dicurigai membawa narkoba, para personil Wong Pitu digelandang masuk ke dalam truk untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Akibat kejadian ini beragam opini menyerang Wong Pitu. Oleh karena itu belum lama ini Wong Pitu memberikan kronologi serta klarifikasinya. Diperiksa salah satu tas lo Pe. Ya. Tasnya PP dibuka ada obat Suplemen. suplemen ya. Suplemen. Suplemen yang fat burner itu buat fitness. Jelas dengan merek dan juga ingredientsnya di situ. Dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Inggris. Karena itu produk Betul. impor. Produk impor di situ. Dan itu pertanyaan-pertanyaan dilontarkan terus dari aparat sana. Kita sudah jawab berulang-ulang. Pada akhirnya ada keputusan untuk dari kita sendiri, udah Pak, mendingan dibawa aja ke lab. Dibawa ke lab untuk diperiksa, itu narkoba atau bukan gitu kan. Akhirnya dibilang tidak kooperatif, akhirnya kita digiring. Digiring ke truk itu, waktu itu melewati tamu-tamu di skor. Ya, terus kita dinaikkan secara nggak layak aja gitu ya. Belum tertuduh masalahnya kan. Barang buktinya itu belum Belum ketahuan tuh ada mengandung obat itu. Suplemen yang PP bawa itu cuma diduga. Itu ada diduga. Dan barangnya itu menjadi barbuk di sana. Barbuknya ada di sana gitu di Manado gitu ya. Karena gue bilang tidak melalui lab. Kalau Wong Pitu merasa disudutkan, maka tak jauh beda dengan pengalaman yang dialami Nina Tamam. Belum lama ini Nina sempat dibuat gerah oleh modus penipuan lewat SMS dan telepon yang mengatasnamakan dirinya. Sasaran korbannya adalah teman-teman Nina sesama penyanyi yang usianya jauh lebih muda. Mereka dapat SMS, jadi dapat SMS, saya dari manajemennya Nina Tamam gitu. Mbak Nina tuh akan launching bulan Februari. Kamu diminta untuk mengisi acara tersebut gitu. Akan ada publikasi dan juga akan ada fee-nya gitu. Diminta rekeningnya, tolong sebutkan rekening jadi kita bisa transfer. Udah, nggak lama kemudian orang itu nelpon, nanya, ibu kamu namanya siapa? Mulai ngobrol segala macam. Nah kan kalau orang udah tahu nomor rekeningnya dan nama orang tua, nama ibu apalagi ya biasanya ya, alamat jelas segala macam tuh lebih bahaya. Untung saja teman-teman Nina langsung tanggap menghubungi Nina untuk meminta kejelasannya. Praktis, tak ada korban yang menderita kerugian material. Nina dan manajemennya berupaya mengusut siapa pelakunya, namun hasilnya tetap nihil. Nggak bisa ditelepon balik. Jadi itu ada nomor telepon yang emang untuk SMS bisa nelfon tapi dia nggak bisa telepon, nggak bisa dihubungin kembali gitu ya. Jadi kita sudah mencoba untuk menelpon nggak bisa gitu. Jadi saya mohon maaf dan itu bukan dari manajemen saya sama sekali.
Kemarin Agim menggelar konferensi pers di kantor MQTV Cipayung.